Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama The Witch? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 2 ya. Sementara itu, kita melihat Mijung. Dia memilih untuk berusaha hidup dengan menjauh dari orang-orang dan berusaha meyakinkan dirinya sendiri kalau dia baik-baik saja. Kembali ke kilas balik di mana Mijung masih kecil. Ketika itu, dia dan teman-temannya sedang asik bermain lompat tali. Lalu ada seorang anak lelaki isengin Mijung. Gak beberapa lama kemudian, anak lelaki itu jatuh ke selokan. Di waktu lainnya, ada anak lelaki yang menyatakan perasaan kepada Mijung. Tapi kejadian lain menimpa anak lelaki itu. Dia tertabrak mobil dan terluka. Kemudian saat Mijung SMA, seorang kakak kelas memberikan buku catatannya dan tersirat seolah-olah dia menyukai Mijung. Ketika itu juga, siswa tersebut pun tersengat tawon. Di rumah, ayah Mijung menanyakan bagaimana Mijung di SMA Midong. Apa udah ada punya teman? Mijung hanya mengatakan kalau dia belum berteman dengan siapapun. Ayahnya meminta agar Mijung gak hanya fokus belajar, tapi juga bisa berteman. Persahabatan akan terjalin melalui proses dan waktu. Ayah Mijung juga memberikan Mijung uang sebagai hadiah ulang tahunnya. Ayahnya berharap Mijung bisa menggunakan uang itu untuk mentraktir teman-temannya. Lalu dari pembicaraan ayah anak ini, kita jadi mengetahui kalau ibu kandung Mijung sudah meninggal, tepat di hari Mijung lahir ke dunia ini. Keesokan harinya di kelas Mijung, wali kelas mengumumkan kalau semua murid laki-laki di kelas Mijung keracunan makanan. Jadi mereka absen semuanya. Hal ini tentu membuat siswi-siswi di kelas Mijung mulai menyindir Mijung dengan ocehan-ocehan mereka. Kilas balik sewaktu Junghwan menganterin Mijung pulang. Dia cerita kalau para siswa yang keracunan makanan kemarin itu lagi membicarakan Mijung. Intinya para siswa itu mengagumi Mijung gitu. Gak sampai di sana, Junghwan pun menyatakan perasaannya kepada Mijung. Tapi kita tahu apa yang terjadi setelahnya. Junghwan tersambar petir dan meninggal. Pokoknya seiring berjalannya waktu, banyak banget siswa yang terluka. Entah saat karya wisata kemarin itu, saat pelajaran seni, saat pelajaran olahraga, saat bermain bola basket, dan bahkan saat ekstrakurikuler menari. Siswa-siswa yang cedera tidak ingin berada di dekat Mijung, dan mereka menghindarinya. Gosip tentang Mijung pun mulai menjamur di sekolah SMA Midong. Bahkan seseorang memicu gosip dengan mengatakan kalau Mijung adalah seorang penyihir. Suatu malam, ayah Mijung kembali bertanya, apakah Mijung baik-baik di sekolah? Agar ayahnya nggak khawatir, Mijung berbohong dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Ketika itu, tahun ketiga Mijung di SMA Midong pun dimulai. Suatu hari, seorang siswa bernama Sang-ho menemui Mijung. Sang-ho menegaskan kalau Junghwan meninggal tuh bukan salah Mijung. Bisa aja itu memang takdirnya Junghwan. Sang-ho meminta agar Mijung nggak usah merasa bersalah. Tentu saja, Mijung tidak menghiraukan perkataan Sang-ho dan pergi begitu aja. Namun ternyata Sang-ho membututi Mijung. Dan ketika itulah Sang-ho menyatakan perasaannya kepada Mijung. Lalu nggak beberapa lama setelah itu, Sang-ho terjatuh dari sepedanya dan kabel listrik yang putus tiba-tiba menyetrum Sang-ho. Sang-ho kehilangan nyawanya di tempat saat itu juga. Setelah kejadian inilah, Mijung memutuskan untuk meninggalkan sekolah. Dia bahkan memutuskan untuk nggak bertemu dengan orang-orang lagi. Keesokan paginya, ayah Mijung mengamuk kepada Mijung karena Mijung tiba-tiba memutuskan untuk keluar dari sekolah. Tapi Mijung tidak memperdulikan amarah ayahnya itu. Kemudian ayah Mijung ke sekolah dan menemui salah satu siswi di sana yang bernama Daun. Daun menceritakan seluruhnya kepada ayah Mijung. Dan mau nggak mau, ayah Mijung pun menerima kenyataan ini. Lalu ayah Mijung pergi ke kelas Mijung. Dan dengan putus asa, ayah Mijung mengemasi seluruh barang Mijung dan pergi. Ketika hendak meninggalkan SMA Midong, ayah Mijung melihat Dongjin sedang membersihkan kursi yang penuh dengan tulisan makian untuk Mijung. Tertulis kalau Mijung itu penyihir dan sebagainya. Ayah Mijung bertanya, apakah Dongjin mempercayai rumor itu? Dengan percaya diri, Dongjin mengatakan, kalau dia nggak percaya dengan rumor itu, meskipun Dongjin nggak bisa membuktikan apa-apa. Tapi Dongjin tetap nggak percaya. Mendengar itu, ayah Mijung sedikit merasa lega dan dia pun pergi. Beberapa waktu pun berlalu, anak kelas 12 SMA Midong akhirnya lulus nih sahabat nonton. Mereka semua tentu bergembira atas kelulusan mereka. Setelah acara kelulusan ini, Daun mengantarkan bunga dan buku kenangan ke rumah Mijung. Setelah mengantarkan itu, Daun pun pergi tanpa menemui Mijung. Dongjin juga ternyata menghampiri rumah Mijung untuk memberikan Mijung bunga. Tapi Dongjin segera kabur ketika melihat Mijung membuka pintu rumahnya. Kemudian ayah Mijung meminta agar Mijung kembali belajar supaya Mijung bisa ikut ujian paket C gitu dan kuliah seperti anak-anak lainnya. Ayah Mijung juga mengajak Mijung untuk pindah ke Seoul dan memulai hidup baru di sana. Karena itulah Mijung jadi mulai lagi untuk belajar.
Keesokan paginya, Mijung berinisiatif untuk membantu ayahnya bekerja di ladang. Tentu aja, ayah Mijung sangat senang. Tapi saat mereka sedang bekerja, ada ular yang menggigit kaki Mijung. Ketika itulah ayahnya menyedot seluruh bisa dari ular itu. Jadi ketika Mijung sudah sadarkan diri, dia melihat ayahnya sudah sekarat akibat menghisap seluruh bisa di kakinya. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, ayah Mijung hanya meminta agar Mijung merahasiakan kejadian ini dari siapapun. Supaya nggak ada gosip gitulah di lingkungan itu. Setelah semua ini, akhirnya Mijung meninggalkan desa itu. Bagaimana kisah Mijung dan Dongjin selanjutnya? Mari saksikan kisahnya minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.